أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Dawa karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang menikmati kelezatan di dunia dan di akhirat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang di dunia ini pasti ingin mendapatkan kenikmatan. Bahkan tujuan utama setiap orang itu adalah bagaimana cara mendapatkan kenikmatan. Kenapa kok orang nyari uang? Kenapa orang kok bekerja? Kenapa orang beli ini, beli itu? Semuanya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan kelezatan atau kenikmatan memperoleh sesuatu itu sangat bergantung pada seberapa besar kekuatan cinta kita terhadap barang tersebut. Semakin kita mencintai sesuatu, maka semakin besar rasa nikmatnya, rasa lezatnya ketika mendapatkan sesuatu tersebut. Misalkan orang yang sangat haus, sangat dahaga, maka akan sangat menikmati ketika mendapatkan air yang sejuk. Atau kelezatan orang yang mendapatkan makanan yang sangat enak setelah kelaparan yang sangat, dan yang lainnya. Maka semua itu kadar kelezatannya, kadar rinduannya itu tergantung dari seberapa besar cinta kita terhadap barang tersebut. Maka ketika kelezatan tersebut itu disandarkan kepada hal-hal yang tidak terpuji, kepada dunia saja, hanya mencari dunia saja, maka itu adalah kelezatan yang tercela. Sedangkan kelezatan yang terpuji adalah kelezatan yang abadi, yang tidak akan sirna, yang tidak ada kekurangannya, yaitu kelezatan akhirat. Seperti firman Allah Ta'ala, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat dia lebih baik dan lebih kekal. Kenikmatan di akhirat itu tidak ada bandingannya daripada kenikmatan di dunia. Apapun yang kita bayangkan di dunia ini, kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini, itu jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit dibandingkan kenikmatan akhirat yang paling rendah. Apalagi nanti kenikmatan yang paling tinggi. Maka Allah menciptakan kelezatan di dunia ini adalah kelezatan yang tidak murni, yang tidak kekal, yang akan ada
habisnya. Sedangkan kelezatan akhirat adalah kelezatan yang kekal, yang kenikmatannya bersih dari setiap kotoran dan kepedihan. Maka tidaklah seorang hamba ketika mengetahui tentang kelezatan akhirat ini, ketika dia benar-benar menggunakan akalnya, benar-benar menggunakan pikirannya, pasti akan mengutamakan kelezatan tersebut. Maka masalah kelezatan dunia ini, Ibnu Qayyim menuliskan bahwa kelezatan ini bisa dibagi menjadi 3. Pertama adalah kelezatan dunia, kelezatan dunia yang mengantarkan kepada kelezatan akhirat. Jadi dia menikmati dunia, tapi kenikmatan dunia itu bisa mengantarnya kepada akhirat. Ya, ketika misalnya kita berbuat sesuatu, kita makan, kita minum, kita memakai pakaian, kita menggunakan kendaraan, kita menikah, kita melampiaskan amarah, itu semuanya kita lakukan karena mengharapkan cinta Allah dan mengharapkan kelezatan akhirat. Maka yang seperti ini, insya Allah dia akan mendapatkan double kelezatan ya. Di dunia akan mendapatkan kenikmatan, nanti di akhirat juga akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Dan inilah nikmat dunia yang harus dicari oleh setiap orang beriman. Nah, sedangkan yang kedua adalah kelezatan dunia yang menghalangi kelezatan akhirat dan menyebabkan kepedihan yang jauh lebih besar dari kelezatan tersebut. Dia mencari nikmat dunia, dia mencari hal-hal duniawi yang dimana kenikmatan tersebut itu bisa menghalangi dia dari pahala akhirat, bahkan mengarahkannya ke dalam neraka. Seperti orang-orang yang mencintai berhala-berhala selain Allah dalam kehidupan dunia. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan sebagian dari manusia itu mereka menjadikan di sisi Allah itu tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut itu seperti mencintai Allah. Maka tandingan di sini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin malam, bahwa bukan hanya berhala-berhala saja, ya. Bisa jadi tandingannya berupa kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap jabatan, kecintaan terhadap kedudukan, terhadap kekuasaan, kecintaan terhadap keluarga, di mana cinta kita terhadap mereka itu kalau sudah melebihi cinta kita kepada Allah, itu berarti menjadikan di sisi Allah seorang tandingan. Maka orang-orang yang seperti ini yang mencintai sesuatu selain dari Allah Ta'ala, kemudian dia itu mencintainya lebih dari cintanya kepada Allah, maka kenikmatan dunia yang dia dapatkan adalah istidraj, ya. Bukan sebuah kenikmatan yang sejati, melainkan kenikmatan yang melalaikan, ya, yang terus menyesatkan dia sampai nanti akhirnya di hari kiamat akan mendapatkan kepedihan yang paling dahsyat. Seperti firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf 182-183, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berbuat istidraj dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberitahu kepada mereka sesungguhnya rencanaku itu amat teguh. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan dunia
mendapatkan kelezatan dunia, tapi ternyata kesehariannya itu jauh dari kelezatan akhirat. Ya. Bahwa ketika dia menikmati kenikmatan dunia itu tidak mengantarkan dia kepada akhirat, bahkan menjauhkan dia dari akhirat. Dan ternyata kalau kenikmatannya tetap datang saja, tidak berhenti, tetap mengalir, maka kenikmatan tersebut itu bukanlah nikmat dari Allah, melainkan penangguhan. Ya. Allah mendahulukan hukumannya, terus menurunkan nikmatnya agar dia lalai, agar dia tidak sadar. Nah, nanti di akhirat baru dikasih balasannya. Dan balasan di akhirat sama seperti nikmat, balasannya jauh lebih besar dan jauh lebih kekal. Dan yang ketiga adalah kelezatan yang sifatnya mubah, yang tidak mendatangkan pahala tapi juga tidak mendatangkan dosa. Maka kalau kelezatan seperti ini tidak apa-apa, silahkan dinikmati, silahkan dicari, asal tidak menghabiskan waktu, tidak membuang-buang waktu. Nah, makanya di sini disebut sebagai lahun, ya. Rasulullah itu sebagai perbuatan yang karena disebut perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Apakah boleh dilakukan? Ya monggo, silahkan. Contohnya apa? Ya main game, main bola, olahraga, bagi jalan-jalan, wisata. Seperti itu kan tidak berdosa, ya, tapi juga tidak ada pahalanya, tidak ada manfaatnya. Apakah boleh dilakukan? Ya monggo, silahkan, tidak apa-apa, asal itu tidak berlebihan, ya, tidak membuang-buang waktu dan tidak pula menghalangi dia untuk berbuat kebaikan. Misalnya main game boleh tidak? Boleh. Tapi jangan sampai kalau main game saking lamanya mainnya sampai satu malam penuh. Karena satu hari satu malam itu main game terus. Dan itu main game sampai lupa sholat, sampai lupa ngaji, ya, sampai tidak ke masjid. Nah, seperti ini yang tidak diperbolehkan. Tapi selama masih dalam batasan-batasan yang ada, maka itu termasuk perbuatan mubah yang boleh untuk dilakukan. Wa jama'a rahimani wa rahmatullah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali bahwa kenikmatan dunia, ya, kelezatan di dunia ini itu bisa menjadi tiga. Bisa, yang pertama, kelezatan ini bisa mengantarkan kita kepada kenikmatan akhirat. Yang kedua, menghalangi kita dari kenikmatan akhirat. Atau yang ketiga, kenikmatan yang sifatnya mubah, yang tidak berpahala atau tidak berdosa. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim sejati, yang paling kita cari, yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana kita mencari kenikmatan dunia yang juga bisa membawa kenikmatan akhirat. Maka kalau ada, jika ada salah kata, maka datang dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kesalahan dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nur wal qalam wa yastun mustabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.